itu berfungsi sebagai rambu, sekaligus fondasi yang menjaga agar ilmu pendidikan tetap berada pada koridor ilmiah yang valid. Melalui fungsi pengawasannya, filsafat ilmu itu memastikan bahwa seluruh teori dan praktik pendidikan dibangun di atas metode ilmiah yang objektif, logis, dan teruji secara empiris. Bukan hanya sekedar berlandaskan intuisi atau mitos belaka. Nah, di sisi lain, filsafat ilmu memperkuat eksistensi pendidikan dari aspek nilai dengan menjaga agar ilmu tidak bebas nilai secara kebablasan. Ia memastikan bahwa pendidikan ilmu pendidikan selalu diarahkan untuk memanusiakan manusia dan menjaga moralitas, bukan sekedar mencetak tenaga kerja demi kepentingan industri. Hubungan antara kedua bidang ini bersifat timbal balik yang saling menghidupkan. Ketika praktik pendidikan di lapangan berlangsung secara bermakna dan berbasis nilai, proses tersebut menghasilkan dinamika belajar, transformasi karakter, serta tantangan moral baru yang sangat kaya. Realitas, fenomena, dan kasus real yang terjadi di dalam ruang kelas serta kebijakan sekolah inilah yang kemudian menjadi bahan bakar utama bagi filsafat ilmu. Fenomena empiris tersebut memaksa para filsuf ilmu untuk terus merefleksikan, menguji kembali, dan memperbarui teori pengetahuan serta pandangan tentang hakikat manusia, agar filsafat ilmu sendiri tetap adaptif dan tidak kaku dalam merespon perkembangan zaman. Sebutan filsafat ilmu sebagai pisau analisis ini lahir karena ia memiliki 3 landasan utama yang mampu menguliti akar persoalan pendidikan secara tuntas. Nah, melalui dimensi ontologi, kita diajak membedah hakikat atau objek materi dari masalah yang dihadapi, serta mempertanyakan apa sih sebenarnya esensi dan kemerosotan moral dan literasi siswa saat ini. Melalui dimensi epsilogi, analisis diarahkan pada metode dan keabsahan secara mengatasi masalah tersebut, termasuk mempertanyakan kendala kurikulum atau instrumen evaluasi yang digunakan. Nah, yang terakhir, melalui dimensi aksiologi, analisis itu berfokus pada nilai guna dan dampak esensinya, guna memastikan apakah solusi atau kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar membawa kemaslahatan dan keadilan bagi peserta didik. Penerapan ini tuh terlihat jelas pada pergeseran paradigma kurikulum modern yang berpusat pada siswa, seperti kurikulum merdeka. Secara ontologis, kurikulum ini memandang bahwa siswa sebagai subjek aktif yang unik dan memiliki potensi beragam, bukan wadah kosong yang pasif. Nah, secara epistemologis, cara pemerolehan pengetahuan berubah dari metode hafalan searah menjadi pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah yang merangsang nalar krisis. Dan terakhir, secara aksiologis, orientasi akhirnya dari proses pembelajaran ini tidak lagi hanya sekedar mengejar nilai angka di atas kertas, melainkan pembentukan karakter yang kuat, kemandirian berpikir, dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata. Sekian dari saya, terima kasih.